sejahtera buat kita semua dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat. Semua berkat limpahan rahmat, hidayah dan perlindungannya. Hari ini kita memasuki malam 17 Ramadan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita semua bisa tetap beribadah dengan baik meskipun di rumah sendiri atau bersama dengan keluarga. Teman-teman, hari ini saya akan coba berbagi. Saya berada di Jakarta sejak bulan Februari 2020 dan kemudian mengikuti perkembangan COVID-19 ini dari pemberitaan, kemudian diskusi dengan beberapa teman-teman sampai akhirnya saya mengalami saya bahasanya sama teman-teman ini terlock di Jakarta karena kemarin tidak ada penerbangan. Sekarang sudah ada penerbangan, kita sudah bisa berbagi. Cuman meskipun penerbangan itu ada, saya masih punya pertimbangan, masih 50-50 apakah saya akan terbang ke Makassar untuk kemudian berkumpul dengan keluarga, menghabiskan sisa Ramadan, atau tetap bertahan di Jakarta sampai pandemi ini berakhir. Hal ini masih saya akan pikirkan matang-matang sebelum memutuskan. Kenapa? Yang pertama, ketika saya akan terbang, saya akan melewati serangkaian pemeriksaan kesehatan. Tentu bukan untuk diri saya pribadi, tapi untuk orang lain yang terlibat dalam proses penerbangan tersebut. Dari check-in kantor sampai kepada kedatangan nanti. Kemudian yang kedua, jika misalnya saya semuanya dinyatakan clearance oleh pihak maskapai dan pengelola bandara, misalnya saya bisa sampai di Makassar, kemudian saya harus karantina dulu tentunya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Setelah itu saya baru bisa berkumpul dengan anak dan istri. Ini waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar dari terakhir 20 Februari dan sekarang sudah masuk di bulan Mei. Nah, memang biasanya kalau Ramadan saya isi dengan beriktikaf di Masjid Agung Sunda Kelapa sampai 27 Ramadan. 28-29 saya baru balik ke Makassar untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tapi tahun ini Masjid Agung Sunda Kelapa pun belum ada informasi akan melaksanakan iktikaf atau tidak. Nah, saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana mengisi hari-hari di saat kondisi pandemi ini yang sering kita dengar dengan social distancing, kemudian physical distancing, stay at home dan segala macam. Bagaimana mengisinya? Saya tidak bersama keluarga, tidak bersama anak istri. Di sini saya bersama dan di Jakarta pun saya hidup di kos-kosan. Alhamdulillah so far sehat-sehat saja, dan apa yang kita alami mungkin sama ya sulitnya. Tapi ada beberapa hal yang memang mesti kita saling share, saling berbagi, karena informasi yang kita terima dan yang kita keluarkan baik secara sadar maupun tidak sadar itu akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, baik teman-teman, yang pertama adalah efek dari stay at home, physical distancing dan social distancing. Saya pun merasakan ketika misalnya saya harus mencari kebutuhan pokok, sebutlah misalnya di minimarket atau sekedar ke tempat-tempat yang menjual takjil selama buka puasa, beli nasi goreng, sate, itu secara otomatis akhirnya refleks ketika bertemu dengan orang, akhirnya kita menghindar dan menjaga jarak sebisa mungkin dengan jarak yang 1 meter, dan kita udah terset up tidak bersalaman, kemudian saling berbagi senyum, saling menyapa. Ini adalah bagi saya itu hal positif yang kemudian sudah melekat dan menjadi kebiasaan. Ketika misalnya kita masuk di salah satu minimarket, kita akan dengan sadar atau tidak kita akan menjaga jarak dengan orang lain, dan kita pun mengambil barang. Kalau saya selalu pakai wet tissue, mengambil barang sampai ke kasir pun kita akan menjaga interaksi dengan orang lain. Nah, ini hal positif yang sudah melekat dalam memori kita yang otomatis membentuk perilaku. Nah, kemudian apa yang saya lakukan selama masa-masa ini adalah
Yang pertama, saya mengurangi membaca informasi. Semua grup-grup yang membahas tentang COVID, konspirasi dan segala macam, saya keluar dari situ dan saya tidak membaca grup. Saya cuma memelihara grup WhatsApp yang terkait dengan teman-teman kecil yang ceritanya lucu-lucuan, yang berbagi hal-hal positif. Kemudian kadang-kadang saya belajar main gitar, saya belajar bernyanyi, atau sekedar meluangkan waktu. Meskipun memang impact sosialnya, impact ekonominya itu sangat terasa. Saya sendiri di profesi lawyer maupun ada usaha kecil-kecilan, itu sangat terasa ketika misalnya di kantor hukum pendapatannya, kemudian tagihan-tagihan kita tidak bisa terbayarkan karena klien kita juga pada pilot, bahkan untuk pilot pun itu susah. Jadi kita harus bisa menekan, merubah pola hidup yang tadinya kita makannya mungkin di sini, kita coba turunkan semua biaya-biaya yang tidak perlu selama ini. Ini pelajaran berharga, biaya-biaya yang tidak perlu, kemudian akhirnya jadi kita, oh ini nggak penting banget, ini nggak penting, ini nggak perlu gitu, sampai kemudian mengevaluasi, oh ternyata tabungan kita cuma cukupnya segini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa masa ini tetap harus memicu ruang pikir kita, apa yang akan kita lakukan after pandemi ini. Semua akan berubah, semua pola hidup akan berubah, polarisasi, orang berdiskusi tidak lagi harus berkumpul, datang, kemudian cukup dengan membuka jaringan dan bisa melaksanakan diskusi yang dikenal dengan webinar. Nah ini semua, bahkan sertifikatnya pun sertifikat digital gitu. Saya tidak mau masuk dalam tataran konspirasi masalah. Saya lebih memilih menjadi warga negara yang baik saja, ikutin apa yang pemerintah bilang, ikutin apa yang kolektivitas kita mau, ikutin aja. Kita ikut dan kita membiasakan diri, menyesuaikan diri, bersahabat dengan hal tersebut, dengan kondisi, sambil berpikir bagaimana kita merestart kembali, mengintrospeksi kembali apa yang harus kita lakukan after pandemi ini. Nah ini yang memang ada beberapa gejala-gejala sosial yang harus kita lihat peluangnya. Yang tadinya kita banyak berinteraksi langsung, kemudian bagaimana meyakinkan orang hanya melalui video, meyakinkan orang hanya melalui dokumen tertulis, kemudian bagaimana kita bisa menjalankan usaha dengan melakukan distribusi pekerjaan dengan orang lain, kemudian memanfaatkan channeling-channeling yang ada gitu. Nah, hal ini kemudian yang membuat saya tertarik untuk membuat video ini dan berusaha untuk tetap menjaga kesehatan tentunya, dan memanfaatkan sisa bulan Ramadan ini dengan memperbaiki diri, fokus, tidak terpengaruh dengan berita-berita yang ada di luar sana. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, seperti ini, seperti itu. Tapi at least sebagai lawyer saya mau bilang, kita jangan berlebihan sebagai warga negara, dan kita juga tidak bisa berlebihan menyikapi saudara-saudara kita. Kita jangan jadi penjajah sesama bangsa. Saya melihat ada beberapa cuplikan-cuplikan video yang kemudian dikomentarin ketika misalnya pelaku kejahatan dipukulin, dihakimi sendiri. Saya pikir itu bukan bagian dari kita, dan semuanya kita serahkan saja sama negara. Kita tidak usah berkomentar. Kalau ada saudara kita, teman kita yang kemudian membuat hilaf, kita ingatkan. Kalau misalnya dia salah dan memang harus melalui proses hukum, biarkan proses hukum itu tetap berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada. Tidak perlu sampai harus ada dipukuli, dibully dan segala macam, karena kita tidak tahu, kita pun tidak memahami apa yang ada di pikiran mereka pada saat melakukan perbuatan itu. Jahat ya jahat, saya pun pernah jadi korban begal dan segala macam, saya maafkan. Yang terpenting sekarang bagaimana kita sama-sama menjaga diri kita, tidak terlibat untuk saling membuli, kemudian berpendapat yang bukan bidang kita, kemudian menjustifikasi bahwa rakyat kita memang susah diatur. Itu tidak benar. Jadi masyarakat Indonesia ini orang paling gampang diatur lah, bukan orang yang susah diatur. Bagi saya, orang Indonesia ini paling gampang diatur gitu. Nah, kenapa? Yang
susah itu kalau misalnya yang ngaturnya terlalu banyak, si A ngomong kayak ini, si B ngomong kayak gini, yang susah itu. Tapi kalau misalnya Akram ngomong udah kalian ikut, ya udah ikut. Yang nggak mau ikut berarti Akram nggak didengar sama dia, itu aja rumusnya. Nah kalau Akram nggak didengar sama dia berarti mungkin si B yang lebih didengar sama dia, si B lah yang bicara gitu. Karena tidak semua orang bisa menerima komunikasi, apalagi dalam kondisi depresi seperti ini, kolektif sosial. Dan saya yakin di lingkungan terkecil dimanapun kita berada, saya yakin the spirit of sosialnya bangsa Indonesia itu masih tinggi gitu. Jadi kalau ada yang kelaparan, ada yang sampai nggak bisa makan, ada yang sampai didatengin sama penagih utang dan segala macam, saya pikir kita semua masih bisa saling menjaga untuk itu dan bisa saling memahami, bukan berarti saling menghakimi gitu. Terlepas dari ada yang mau mencari sensasi dan segala macam, it's not time for that gitu. Ini bukan waktu yang baik untuk itu semuanya. Sekarang saatnya kita berbagi yang baik-baik aja, yang positif-positif aja, dan yang terpenting menjaga diri sendiri. Oke, teman-teman, tetap berpikir positif, optimis, dan sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.